cara agar otak tidak gampang lupa. Lupa bukan sekadar ketidaknyamanan kecil. Ia adalah pengkhianat diam-diam yang mencuri waktu, peluang, dan bahkan hubungan. Anda lupa nama, lupa janji, lupa di mana menaruh kunci, lupa materi yang sudah dipelajari semalaman. Ini membuat Anda merasa tidak kompeten, tidak dipercaya, dan akhirnya meragukan kemampuan otak sendiri. Ketahuilah, otak Anda dirancang untuk mengingat, bukan untuk melupakan. Melupakan adalah mekanisme pertahanan untuk menyaring informasi yang dianggap tidak vital. Masalahnya, sistem penyaring itu menjadi kacau karena kebiasaan dan gaya hidup Anda yang salah. Jika Anda ingin berhenti menjadi pelupa, Anda harus mengambil kendali penuh. Ini bukan tentang trik instan. Ini tentang proses disiplin dalam memperlakukan pikiran Anda. Dengarkan baik-baik. Pertama, akui dengan jujur, otak Anda adalah organ yang haus makna dan acuh pada yang acak. Ia membuang informasi, seperti sampah jika Anda tidak memberinya sinyal bahwa informasi itu penting. Ketika Anda membaca dengan pasif, mendengar tanpa menyimak, atau menghadiri pertemuan dengan pikiran melayang, Anda secara halus memberitahu otak, ini tidak penting. Buang saja, dan otak akan patuh. Mulai sekarang, berhenti menjadi konsumen informasi yang pasif. Jadilah aktor. Saat Anda belajar sesuatu baru, tanyakan, mengapa ini penting bagi saya? Bagaimana saya bisa menggunakan ini? Ciptakan hubungan emosional atau praktis dengan informasi itu. Jika itu nama seseorang, asosiasikan dengan wajahnya, atau dengan seseorang yang Anda kenal dengan nama sama. Jika itu konsep, hubungkan dengan pengalaman hidup Anda. Ingatan melekat pada makna. Kedua, Anda harus menghormati siklus alami otak. Ia melupakan dengan kecepatan yang bisa diprediksi. Ebbinghaus, seorang psikolog, menunjukkan bahwa kita melupakan hampir 50% dari informasi baru dalam 1 jam jika tidak diulang. Ini adalah hukum, bukan pilihan. Maka lawanlah dengan disiplin yang besi. Jangan pernah percaya pada sekali baca langsung ingat, itu khayalan. Gunakan teknik spaced repetition atau pengulangan terjadwal. Setelah mempelajari sesuatu, ulaslah dalam 24 jam pertama. Lalu ulas lagi setelah 3 hari. Lalu seminggu, sebulan. Pengulangan ini memaksa otak untuk mengeluarkan informasi dari gudang penyimpanan jangka pendek yang rapuh ke benteng ingatan jangka panjang. Ini kerja keras, tapi ini satu-satunya jalan. Ketiga, tidur bukan kemewahan. Ia adalah sesi perawatan penting bagi ingatan Anda. Saat Anda tidur nyenyak, khususnya dalam fase tidur lelap, deep sleep dan REM, otak Anda sibuk memindahkan memori dari hipokampus, gudang sementara, ke korteks, prefrontal, arsip permanen, yang membersihkan sampah metabolik dan memperkuat jejak saraf. Mengorbankan tidur untuk begadang belajar atau bekerja adalah tindakan bodoh yang kontraproduktif. Ada yang dari menulis di atas saya. Tegaslah. Prioritaskan 7-8 jam tidur berkualitas. Jadikan kamar Anda gelap, sunyi, dan sejuk. Hentikan gawai 1 jam sebelum tidur. Perlakukan tidur sebagai janji suci dengan otak Anda. Keempat, tubuh yang lesu adalah rumah bagi pikiran yang berantakan. Olahraga, khususnya kardio seperti jalan cepat, lari, atau bersepeda, adalah pupuk ajaib untuk otak. Ia meningkatkan aliran darah, oksigen, dan nutrisi ke otak. Ia merangsang produksi BDNF, Brain Derived Neurotrophic Factor, yaitu protein yang mendorong pertumbuhan dan konektivitas neuron baru. Otak yang penuh dengan BDNF adalah otak yang lentur, tangguh, dan siap mengingat. Anda tidak perlu menjadi atlet. Lakukan 30 menit 4-5 kali seminggu. Konsistensi di sini adalah kuncinya. Jangan tawar-menawar dengan kesehatan dasar otak Anda. Kelima, kekacauan adalah musuh ingatan. Stres kronis membanjiri otak dengan hormon kortisol, yang secara harfiah meracuni dan menyusutkan hipokampus, pusat pembentukan memori baru. Jika hidup Anda penuh dengan kepanikan, deadline yang menumpuk, dan kekhawatiran yang tak henti, jangan harap ingatan Anda bisa baik. Ambil kendali atas stres. Belajar untuk berkata tidak. Latih pernapasan dalam selama 5 menit ketika merasa terbebani. Meditasi mindfulness bahkan hanya 10 menit sehari, telah terbukti secara ilmiah meningkatkan ketebalan korteks prefrontal dan mengurangi amigdala, pusat rasa takut. Tenangkan pikiran Anda, maka ia akan mampu menyimpan dengan jelas. Keenam, ingatan bukan hanya soal menyimpan, tapi juga soal mengambil. Bayangkan memori Anda seperti perpustakaan raksasa. Jika Anda menaruh buku sembarangan tanpa sistem, Anda tidak akan pernah menemukannya kembali. Retrieval practice adalah latihan untuk mengambil informasi. Jangan hanya membaca ulang catatan,
Tutup buku dan cobalah mengingat sendiri. Buat flashcard, ajarkan konsep itu kepada orang lain, atau tulis ulang dengan kata-kata Anda sendiri. Proses berusaha mengingat inilah yang memperkuat jalur saraf tersebut, membuatnya lebih mudah diakses di masa depan. Ujian sebenarnya adalah saat Anda harus mengingat tanpa bantuan. Terakhir, jaga rumah otak Anda. Nutrisi itu penting. Otak membutuhkan lemak sehat, alpukat, ikan kacang, antioksidan, beri, sayuran hijau, dan hidrasi yang cukup. Dehidrasi ringan saja sudah bisa merusak konsentrasi dan memori jangka pendek. Minum air. Hindari pola makan tinggi gula dan junk food yang menyebabkan inflamasi dan kabut otak. Kesimpulannya, menjadi tidak pelupa adalah konsekuensi dari gaya hidup yang disengaja dan disiplin mental. Ini adalah pilihan sehari-hari. Pilih untuk hadir sepenuhnya dalam momen. Pilih untuk mengulangi. Pilih untuk tidur. Pilih hati untuk bergerak. Pilih untuk tenang. Pilih untuk menantang otak Anda mengingat. Otak Anda adalah alat yang luar biasa, tetapi ia hanya akan sekuat kebiasaan yang Anda latih padanya. Berhenti menyalahkan usia atau genetika. Mulai sekarang ambil tanggung jawab. Latih otak Anda seperti Anda melatih otot. Dengan konsistensi dan kesadaran, Anda akan menemukan bahwa lupa bukanlah takdir Anda bisa menjadi pribadi yang tajam, dipercaya, dan memiliki ingatan yang siap melayani Anda kapanpun dibutuhkan. Mulailah, sekarang juga.